Apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel YouTube Terapi Pikiran. Di video kali ini, kita akan membahas 12 cara agar seseorang dapat terlihat cerdas di mata orang lain. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, seperti biasa, siapkan tempat duduk ternyaman, ambil buku catatan kalian, dan catatlah poin-poin penting yang akan saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi motivasi untuk perkembangan mental dalam menjalani hidup kalian. Terlihat cerdas tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga melibatkan kesan yang dibangun melalui perilaku, penampilan, dan interaksi sosial. Berikut adalah 12 cara agar seseorang dapat terlihat cerdas di mata orang lain. Yang pertama, berpenampilan rapi dan profesional. Menjaga penampilan rapi dan profesional merupakan aspek krusial dalam menciptakan kesan kecerdasan di mata orang lain. Pakaian yang terawat dan sesuai dengan situasi tidak hanya mencerminkan rasa tanggung jawab terhadap penampilan diri, tetapi juga dapat mengindikasikan tingkat profesionalisme. Penampilan yang rapi menciptakan kesan bahwa seseorang peduli terhadap citra dirinya yang dapat mencerminkan keteraturan dan ketertiban dalam berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, memilih pakaian yang sesuai dengan lingkungan, acara, atau pekerjaan yang dihadapi dapat memberikan kesan positif yang membantu seseorang terlihat lebih cerdas dan percaya diri. Poin nomor 2 yaitu menjaga bahasa tubuh. Menjaga bahasa tubuh merupakan elemen kunci untuk terlihat cerdas di mata orang lain. Ekspresi wajah yang positif, postur tubuh yang tegap, dan gerakan yang terkendali secara tidak langsung menciptakan kesan kepercayaan diri dan kecerdasan. Saat berbicara atau berinteraksi, memperhatikan bahasa tubuh yang memberikan pesan yang jelas dan positif dapat meningkatkan daya tarik dan keyakinan orang lain terhadap kemampuan intelektual. Misalnya, melibatkan kontak mata yang mantap menunjukkan ketertarikan dan fokus pada percakapan, sedangkan gerakan tangan yang terlalu banyak atau postur tubuh yang canggung dapat mengalihkan perhatian dari pesan yang disampaikan. Oleh karena itu, kesadaran terhadap bahasa tubuh yang efektif merupakan aspek penting dalam menciptakan citra cerdas dan percaya diri di berbagai situasi sosial dan profesional. Yang ketiga, berbicara dengan jelas dan teratur. Berbicara dengan jelas dan teratur adalah aspek penting untuk terlihat cerdas di mata orang lain. Keterampilan berkomunikasi yang baik mencakup penggunaan bahasa yang tepat, intonasi yang benar, dan penyampaian ide dengan struktur yang jelas. Seseorang yang mampu berbicara dengan lancar dan efektif dapat mengkomunikasikan ide-ide kompleks dengan mudah dipahami oleh audiensnya. Menggunakan kalimat yang terstruktur, menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu, dan mengontrol ritme bicara dapat menciptakan kesan bahwa seseorang memiliki kemampuan berpikir yang tajam dan dapat menyampaikan informasi dengan kejelasan. Oleh karena itu, keterampilan berbicara yang baik merupakan elemen kunci dalam menciptakan kesan kecerdasan dalam interaksi sosial dan profesional. Yang keempat yaitu aktif mendengarkan. Poin nomor 4 yaitu aktif mendengarkan sangat penting untuk terlihat cerdas di mata orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menanggapi secara bijak menunjukkan kecerdasan interpersonal yang tinggi. Dengan memprioritaskan orang lain saat berbicara, seseorang menciptakan ruang untuk pemahaman dan koneksi emosional. Mendengarkan bukan hanya tentang menunggu giliran berbicara, tetapi juga mengartikan pesan dengan baik dan meresponnya dengan relevan. Orang yang mahir dalam mendengarkan seringkali dapat menangkap nuansa, memahami sudut pandang orang lain, dan merespons dengan solusi atau pertanyaan yang cerdas. Aktif mendengarkan juga menciptakan suasana percakapan yang positif dan memperkuat hubungan interpersonal, sehingga menciptakan kesan cerdas dan empatik di mata orang lain. Yang kelima yaitu mengembangkan wawasan.
Mengembangkan wawasan adalah suatu cara efektif untuk terlihat cerdas di mata orang lain. Individu yang selalu menjadi informasi terbaru dan berusaha memahami perkembangan terkini dalam berbagai bidang menunjukkan dedikasi terhadap pembelajaran. Keterlibatan aktif dalam membaca berita, literatur, atau mengikuti perkembangan teknologi tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga memberikan kepercayaan diri dalam berdiskusi dan berbagi pandangan. Seseorang yang memiliki wawasan yang mendalam dapat menyuguhkan ide-ide yang lebih matang dan bersifat informatif, menciptakan citra diri yang cerdas dan dapat diandalkan dalam berbagai konteks. Dengan begitu, mengembangkan wawasan tidak hanya menjadi kunci untuk terlihat cerdas, tetapi juga merupakan fondasi untuk pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Yang keenam yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah keterampilan penting yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengevaluasi informasi, menyusun argumen yang logis, dan mengambil keputusan yang informasional. Seseorang yang terlihat cerdas dalam berpikir kritis mampu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, menganalisis data dengan cermat, dan menyimpulkan dengan cara yang rasional. Kemampuan ini tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga keterampilan reflektif yang kuat. Individu yang berpikir kritis dapat mengenali asumsi-asumsi yang mendasari informasi, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam argumen, dan menghasilkan solusi atau pandangan yang konstruktif. Oleh karena itu, menunjukkan kemampuan berpikir kritis dapat meningkatkan reputasi intelektual seseorang dan memperkuat kemampuannya dalam mengatasi tantangan yang kompleks. Yang ketujuh yaitu menggunakan humor dengan bijak. Menggunakan humor dengan bijak adalah salah satu cara efektif untuk terlihat cerdas di mata orang lain. Sebuah seni yang memerlukan kecerdasan emosional dan kepekaan terhadap konteks. Humor yang tepat dapat membangun koneksi dengan orang lain, meredakan ketegangan, dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Orang yang mampu mengakui kehumuran dalam berbagai situasi menunjukkan tingkat pemahaman sosial yang tinggi, kemampuan membaca situasi dengan baik, dan kecerdasan interpersonal. Namun, sangat penting untuk menggunakan humor secara sensitif dan menghindari lelucon yang dapat dianggap ofensif atau merendahkan, karena hal tersebut dapat merusak kesan positif yang ingin dibangun. Yang kedelapan yaitu mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 8 mencerminkan kemampuan seseorang untuk berani mengambil langkah pertama dan tanggung jawab dalam situasi tertentu. Individu yang menonjol dalam mengambil inisiatif menunjukkan sifat proaktif dan kemampuan kepemimpinan yang penting dalam berbagai konteks, baik itu di lingkungan kerja, pendidikan, atau dalam hubungan sosial. Seseorang yang mampu mengidentifikasi peluang, menilai resiko, dan kemudian mengambil tindakan sesuai dengan tujuan atau kebutuhan tertentu dapat memberikan kontribusi positif terhadap kelompok atau organisasi tempat mereka berada. Kemampuan ini juga mencerminkan dorongan untuk pertumbuhan pribadi dan profesional, karena individu tersebut tidak menunggu arahan atau situasi yang nyaman, melainkan aktif mencari cara untuk membuat perbedaan dan mencapai tujuan. Nomor 9 yaitu berfokus pada solusi, bukan masalah. Berfokus pada solusi bukan masalah merupakan sikap yang mendasar untuk membangun reputasi kecerdasan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Individu yang mengadopsi pendekatan ini cenderung tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga aktif mencari solusi konstruktif untuk mengatasi atau memperbaiki situasi tersebut. Mereka memandang setiap hambatan sebagai peluang untuk tumbuh dan memperoleh pengalaman baru. Dengan mengalihkan perhatian dari keluhan semata, orang tersebut dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya untuk bekerja menuju penyelesaian.
Sikap ini tidak hanya mencerminkan kecerdasan praktis, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan memperkuat kemampuan kepemimpinan dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang kompleks. Yang ke-10 yaitu menjaga etika kerja yang tinggi. Menjaga etika kerja yang tinggi termasuk disiplin, kerja keras, dan integritas sangat penting dalam menciptakan kesan kecerdasan di mata orang lain. Seseorang yang menunjukkan dedikasi terhadap tugasnya dan menerapkan standar moral yang tinggi di lingkungan kerja menunjukkan kemampuan untuk berfungsi secara efektif dan efisien. Etika kerja yang baik juga menciptakan rasa percaya dari rekan kerja dan atasan yang pada gilirannya dapat memperkuat reputasi seseorang. Kepatuhan terhadap tugas-tugas yang diberikan, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas tinggi, dan konsistensi dalam memberikan hasil yang memuaskan adalah elemen-elemen kunci dalam membentuk citra seseorang yang cerdas dan dapat diandalkan di lingkungan profesional. Poin nomor 11 yaitu berinvestasi dalam pembelajaran. Berinvestasi dalam pembelajaran merupakan aspek kunci yang dapat membuat seseorang terlihat cerdas di mata orang lain. Sikap untuk terus belajar menandakan ketertarikan dan tekad untuk mengembangkan pengetahuan serta keterampilan. Ini tidak hanya melibatkan pembelajaran formal di sekolah atau perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan pembelajaran sepanjang hayat, seperti membaca buku, mengikuti kursus, atau menghadiri seminar. Individu yang aktif mencari peluang untuk meningkatkan diri mereka sendiri, cenderung memancarkan kesan bahwa mereka peduli pada pengembangan pribadi dan profesional. Sikap ini tidak hanya menunjukkan kecerdasan intelektual, tetapi juga menandakan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan zaman yang terus berkembang. Sebagai hasilnya, mereka dapat dianggap sebagai individu yang cerdas dan selalu siap menghadapi tantangan baru. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan emosional. Menjaga keseimbangan emosional merupakan aspek krusial dalam menciptakan kesan kecerdasan di mata orang lain. Kemampuan untuk mengelola dan menanggapi emosi dengan bijak menunjukkan kedewasaan emosional yang pada gilirannya dapat diartikan sebagai kecerdasan emosional. Individu yang mampu tetap tenang dan rasional di bawah tekanan atau dalam situasi sulit menunjukkan kontrol diri yang tinggi sehingga menciptakan kesan profesionalisme dan kecerdasan. Keseimbangan emosional juga dapat melibatkan kemampuan untuk berempati terhadap perasaan orang lain, menciptakan hubungan interpersonal yang kuat. Oleh karena itu, menjaga stabilitas emosional merupakan faktor kunci dalam membangun citra diri yang cerdas dan dapat dipercaya di mata orang lain. Itu tadi adalah penjelasan tentang 12 cara agar seseorang dapat terlihat cerdas di mata orang lain. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video bermanfaat berikutnya.